Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi presentasi yang Anda bagikan. Fokusnya tentang peran AI atau kecerdasan buatan. Buat teman-teman kita, para penyuluh kehutanan. Iya, betul. Kita coba bedah bareng ya, di mana sih teknologi ini bisa bantu kerja mereka di lapangan. Terus apa aja yang perlu jadi catatan penting gitu? Oke, siap. Menarik ini. Sip. Kita mulai dari yang dasar dulu mungkin ya, supaya semua punya pemahaman yang sama. AI ini kan intinya teknologi yang dibikin biar komputer bisa mikir atau belajar mirip kita manusia. Pakainya ya algoritma, machine learning, dan semacamnya itulah. Tujuannya sih jelas, buat otomatisasi, biar lebih efisien, atau kasih solusi-solusi cerdas. Betul. Yang paling umum sekarang mungkin jenis Nero AI ya, yang fokus ke tugas spesifik aja. Anda mungkin udah sering interaksi kok, lewat asisten di ponsel, atau pas dapat rekomendasi film, gitu. Iya, itu contoh paling gampang ditemui sehari-hari. Nah, masuk ke intinya nih. Kalau kita lihat kerjaan penyuluh kehutanan sehari-hari, itu kan banyak banget ya. Wah iya, kompleks itu. Mulai dari ngumpulin data potensi wilayah, yang datanya bisa jadi banyak sekali. Terus nyusun rencana penyuluhan. Belum lagi bikin materi, kayak brosur atau infografis biar menarik. Betul, materi yang efektif itu penting. Terus turun langsung ke lapangan, ya kan? Ada anjang sana, kunjungan itu. Atau demonstrasi cara memperagakan teknik baru gitu. Dan ujung-ujungnya bikin laporan. Nah, salah satu kompetensi penting mereka kan cari metode kerja alternatif biar hasilnya lebih bagus. Nah, disinilah AI itu bisa masuk gitu. Punya peran potensial. Contoh paling gampang mungkin ya, di analisis data. Oke. Bayangkan aja data potensi wilayah atau data pantauan hutan yang jumlahnya bisa masif banget. AI ini bisa bantu mempercepat pengolahannya, jadi penyuluh bisa dapat gambaran kondisi lapangan atau tren perubahannya lebih cepat gitu. Jadi bukan menggantikan analisisnya ya, tapi lebih ke mempercepat proses awalnya. Tepat, mempercepat langkah awal. Analisis mendalam, interpretasi konteks lokal, itu tetap butuh keahlian penyuluhnya, tapi AI bisa bantu saring informasi awalnya. Oke. Terus yang menarik juga nih dari materi Anda, itu soal potensi AI buat bantu bikin materi penyuluhan. Nah, ini gimana nih contohnya? Misalnya lagi butuh draft awal buat naskah brosur, atau artikel buat blog, atau bahkan ya caption medsos lah. Ada AI model bahasa besar kayak ChatGPT itu yang bisa bantu siapkan kerangka atau draft kasarnya. Oh iya. Iya, atau misal butuh ide visual buat infografis gitu kan? Ada juga AI yang bisa bikin gambar dari deskripsi teks, kayak DALL-E atau Midjourney. Bisa kasih beberapa alternatif konsep awal. Wah, jadi bisa hemat waktu di persiapan banget ya. Misalnya penyuluh tinggal bilang, gitu, buatkan infografis gaya A tentang cegah karhutla untuk anak SMP. Terus AI kasih pilihan gambar gitu. Kurang lebih potensinya ke arah sana. Tentu hasilnya perlu diedit lagi, disesuaikan. Tapi untuk ide awam, lumayan kan? Iya, kebayang. Selain itu, AI juga bisa bantu menyederhanakan bahasa teknis kehutanan, biar lebih gampang dipahami masyarakat awam, atau menerjemahkan materi ke bahasa daerah kalau memang perlu. Jadi banyak ya toolsnya. Ada yang buat teks, buat gambar, buat analisis data spasial mungkin ya, dari citra satelit. Betul. Ada AI untuk analisis citra satelit buat deteksi deforestasi misalnya. Atau AI di sistem informasi geografis, GIS, untuk pemetaan. Sampai chatbot sederhana untuk jawab pertanyaan yang sering muncul. Wah, kedengarannya menjanjikan banget ya. Terutama soal efisiensi tadi. Artinya, penyuluh bisa lebih banyak waktu untuk fokus ke interaksi manusianya. Ke pendampingan langsung di lapangan. Yang AI jelas nggak bisa lakukan itu. Tepat sekali, itu poin pentingnya. Manfaat utamanya bisa ke arah sana, efisiensi waktu, analisis data bisa lebih kaya sebagai dasar perencanaan, materi penyuluhan jadi lebih variatif dan menarik, bahkan mungkin bisa lebih personal pendekatannya. Ini kan sejalan banget sama tuntutan kompetensi untuk cari metode kerja alternatif tadi. Gimana caranya kerja lebih cerdas gitu. Iya, masuk akal. Tapi kalau kita lihat sisi baliknya nih, pasti ada tantangannya juga dong. Di materi Anda disebut soal risiko plagiarisme ya. Kalau hasil AI langsung dipakai gitu aja? Betul, itu resiko nyata. Terus ada juga kekhawatiran, jangan-jangan malah bikin tumpul nih. Kemampuan berpikir kritis atau kreativitas penyuluhnya sendiri. Kalau terlalu bergantung sama AI, gimana tuh? Itu kekhawatiran yang sangat valid dan perlu kita waspadai bersama.
Resiko ketergantungan itu ada. Selain itu, tantangan lain yang nggak kalah penting, itu soal kualitas dan bias data. Maksudnya gimana tuh bias data? Jadi gini, AI itu kan belajar dari data yang kita kasih. Kalau data latihnya nggak bagus, ada bias tertentu, atau mungkin nggak relevan sama konteks sosial budaya lokal di wilayah kerja penyuluh, ya hasilnya bisa jadi kurang pas, atau malah amit-amit menyesatkan. Wah, iya juga ya. Belum lagi soal ya biaya akses teknologinya, terus pemahaman AI soal nuansa sosial budaya yang spesifik di lapangan kan terbatas, sama pertanyaan soal siapa yang tanggung jawab kalau ada kesalahan informasi dari AI. Ini jadi isu penting. Kompleks juga ya ternyata. Jadi intinya gimana nih? Di satu sisi potensinya besar, tapi di sisi lain risikonya juga perlu diperhatikan banget. Kuncinya yaitu tadi, di penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab. Perlu diingat terus-menerus, AI ini alat bantu. Sekali lagi, alat bantu. Bukan pengganti penyuluh, bukan pengganti pemikiran kritis manusia. Oke. Jadi, orisinalitas dan integritas itu tetap nomor satu. Hasil dari AI anggap saja sebagai draft awal. Wajib hukumnya diverifikasi, diolah lagi, disesuaikan sama konteks lapangan, diperkaya dengan pemahaman mendalam penyuluh. Setuju. Jadi bukan sekedar pakai, tapi pakai dengan cerdas ya. Kemampuan kita buat bertanya yang tepat ke AI, terus memilah dan mengolah hasilnya, itu jadi krusial ya. Betul sekali. Dan jangan lupa etika pemanfaatannya. Harus jujur kalau memang pakai bantuan AI, gunakan secara bijak, jangan disalahgunakan. Dan jangan sampai AI jadi satu-satunya sumber informasi atau inspirasi. Jadi kemampuan kritis, kreativitas, kepekaan sosial itu harus tetap diasah ya. Malah makin penting di era AI ini. Justru itu, harus makin diasah. Mungkin nanti perlu juga ya ada panduan penggunaan yang lebih jelas dari institusi terkait, biar ada pegangan bersama. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, dari diskusi kita, AI ini punya potensi besar lah ya sebagai asisten cerdas buat teman-teman penyuluh kehutanan. Bisa bantu percepat kerjaan rutin, perkaya analisis data, bikin materi lebih oke. Iya, potensinya ada di sana. Tapi itu tadi pemanfaatannya harus super hati-hati, perlu kesadaran penuh soal keterbatasan AI, risikonya, dan yang paling penting tanggung jawab serta etika penggunaannya. Supaya manfaatnya maksimal, risikonya minimal. Sip. Pembahasan yang menarik banget ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang mungkin menarik buat Anda eksplorasi lebih jauh. Kalau AI tadi bisa bantu analisis data kehutanan yang sifatnya kuantitatif ya, kira-kira gimana ya caranya supaya teknologi ini bisa berdialog atau terintegrasi gitu dengan kearifan lokal atau pengetahuan masyarakat adat yang seringkali kan sifatnya lebih kualitatif ya dalam menjaga hutan kita? Wah, itu pertanyaan bagus sekali, Sam. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ke depan mungkin ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.